Kembali lagi pada video kali ini tentang dimensi kedua dari orientasi kewirausahaan, yaitu proaktif. Dari inovasi yang diimplementasikan oleh seorang pengusaha, maka tentunya mereka sudah keluar dari kungkungan hal-hal yang tidak dapat atau yang selama ini menghambat mereka. Artinya satu fase sudah terlewati. Tapi secara konsep orientasi kewirausahaan, inovasi couldn't stand alone, tidak dapat berdiri sendiri. Mereka masih mempunyai 4 aspek lainnya. Nah, pada kali ini saya menjelaskan aspek proaktif. Proaktif itu sendiri berdasarkan konsep orientasi kewirausahaan adalah memiliki inisiatif dan tidak menunggu, serta berpikir secara visionaris sehingga memiliki perencanaan setiap waktu. Artinya dia mesti mempunyai inisiatif, tidak menunggu, dan berpikir visioner sehingga memiliki perencanaan setiap waktu. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, itu sangat nyambung dari kata inovasi itu sendiri. Ya, kalau inovasi tadi kan mengenai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Ini tentang inisiatif, tidak menunggu, dan berpikir visioner. Kata inisiatif dan tidak menunggu ini, saya sebagai seorang dosen dan juga masih sebagai seorang pengusaha, dan saya juga penggiat investor saham, itu sering sekali saya menemukan tidak hanya kaula muda, bahkan juga yang tua atau mungkin yang sedang membangun dunia usaha, mereka sedikit sekali untuk mempunyai inisiatif. Bahkan mereka sering menunggu. Jadi apa? Kelihatannya bisnis model yang ada, seperti Alibaba, kemudian Gojek, lalu Amazon, itu kan sebetulnya adalah digital transformation yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan inspirasi pada kita. Nah, tapi inspirasi ini tidak diambil. Inspirasi itu tidak ditransformasi menjadi inisiatif, bahkan menunggu. Akhirnya kita secara skala nasional itu hanya menjadi target market mereka, menjadi target marketnya Alibaba, menjadi target marketnya Amazon, dan alhamdulillah kalau Gojek masih mempunyai maksud saya masih dimiliki oleh bangsa kita, yaitu Pak Nadiem kan keluarga negaraan bangsa kita. Tapi kalau yang lainnya, bisnis-bisnis online dari negara lain itu dengan leluasaannya menyapu bersih dunia pasar yang ada di Indonesia dengan berpenduduk 260 juta, dengan keanekaragaman kebutuhannya, permintaannya, dan itu disuplai oleh mereka. Nah, ini kan begitu banyak kesempatan kita bisa melakukan proaktif, di mana proaktif itu sendiri selain dia mempunyai inisiatif dan tidak menunggu, dia juga mempunyai pemikiran yang ke depan. Apa itu pemikiran ke depan? Pemikiran ke depan itu adalah mempunyai vision beyond future. Jadi melihatnya itu bukan setahun, bukan 2 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Ya, contohnya misalnya saya jual martabak. Ya, saya jual martabak. Pertama saya bikin inovasi dengan digitalisasi, dengan mempunyai aplikasi. Lalu saya proaktif. Proaktif itu gimana?
bisa nggak martabak yang saya jual ini saya jual ke India, saya jual ke Pakistan, atau saya jual ke negara-negara lain dengan menggunakan aplikasi saya. Artinya kan di sini saya sudah menyiapkan bagaimana saya berinisiatif. Di sini saya sudah mengimplementasi bahwa saya tidak mau menunggu. Dan di sini saya sudah mempunyai visi ke depan. Dan saya membayangkan apabila martabak saya ini bisa dicicipi oleh lebih dari ratusan juta manusia di dunia. Seperti yang pernah dimimpikan oleh Bill Gates. Bill Gates waktu membuat Microsoft, dia bilang apa? I have a dream one day every desktop like this has a desktop computer. And then right now, as a matter of fact, every desktop or every table they have their own computer. Nah, itulah hasil dari proaktif yang bisa kita terapkan. Ya, semoga dengan dimensi proaktif dari orientasi kewirausahaan ini juga memberikan ilmu pada kita agar kita bisa menerapkan dalam dunia usaha yang akan kita rintis atau yang sedang kita lakukan. Demikianlah video saya tentang proaktif dan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.